Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Tri Oktarina dengan nomor NIM 0500647444, mahasiswa Fakultas Hukum dari UT Jambi. Pada saat ini saya akan memaparkan mengenai tugas praktik peradilan pidana, di mana pada studi kasus kali ini yaitu kasus pembunuhan, di mana mahasiswa Universitas Bumi yang bernama Bebek berusia 19 tahun tewas dibunuh oleh teman karibnya sendiri yang bernama Ayam berusia 23 tahun pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2024 di indekos korban. Ayam kemudian ditangkap oleh Polres Metro Lampung pada Jumat tanggal 4 Februari 2024. Keduanya diketahui sebagai mahasiswa program studi Bahasa Sanskerta Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Bumi. Adapun benda-benda yang didapatkan di tempat kejadian perkara yang diambil oleh pelaku yaitu berupa laptop MacBook, dompet, dan ponsel milik korban. Penemuan jenazah pertama kali diketahui oleh keluarga, di mana keluarga curiga karena korban tidak dapat dihubungi selama hampir 2 minggu. Lalu keluarga mengunjungi kos, dan ketika kos digedor oleh keluarga cukup lama, yakni 1 jam, kemudian keluarga menghubungi pemilik kos karena tidak mendapat respon dari dalam kamar korban. Lalu ketika berhasil dibuka, terlihatlah di dalam kamar korban itu korban sudah terbungkus plastik besar, dilapisi dengan spray kasur dan ditaburi pengawet serta wangian. Hal tersebut dilakukan oleh pelaku agar jasad korban tidak mudah membusuk. Adapun keterangan dari tetangga korban menyatakan bahwa korban itu sering terlihat pergi bersama dengan pelaku dan beberapa teman lain, diantaranya adalah beruang yang merupakan kekasih korban. Beberapa tetangga kos juga memberikan keterangan bahwa korban seringkali terlihat mengajak beruang menginap ke kamar kos korban selain Ayam, dan tetangga juga melihat hubungan antara pelaku dengan korban ketika di kos itu baik-baik saja dan tidak ada pertengkaran. Kemudian setelah diperiksa CCTV dan keterangan saksi-saksi di kos korban, akhirnya polisi menetapkan bahwa Ayam sebagai pelaku pembunuhan, dan kepolisian menyatakan bahwa pelaku membunuh korban itu dikarenakan karena motif iri dan ekonomi. Lalu pelaku iri dengan kesuksesan korban, dan juga tersangka dan pelaku juga terlilit untuk membayar tagihan kosan serta pinjol, dan pembunuhan dilakukan oleh pelaku terinspirasi dari film Narcos yang ada di Netflix. Pelaku sendiri sudah menyimpan pisau lipat di dalam jok motor. Setelah tiba di kos korban, lalu pelaku mengambil pisau lipat dan memasukkannya ke saku di celananya. Lalu pelaku sempat berpura-pura hendak pulang, lalu mengeluarkan pisau dan menusuk korban. Dan setelah berada di dalam kamar kos, pelaku dan korban sempat mengobrol-ngobrol, dan pada saat pelaku mau pulang, pelaku langsung mengeluarkan pisau dari dalam kantong celananya dan selanjutnya ditusukkan ke bagian badan korban. Korban sempat melawan dengan cara menggigit tangan pelaku, namun pelaku menikam leher dan dada korban berulang kali hingga akhirnya korban tumbang. Adapun analisis delik mana atau delik pasal mana pada KUHP yang tepat untuk kasus tersebut, diantaranya adalah yang pertama delik pasal 340 KUHP atau pembunuhan berencana. Pasal 340 KUHP berbunyi, barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Unsur rencana lebih dahulu itu sangat kuat karena pelaku sudah mempersiapkan alat atau pisau, membawa alat tersebut ke TKP, dan melakukan serangan secara tersembunyi atau mengejutkan setelah melalui tahapan yaitu mengobrol dan pura-pura pulang. Lalu yang kedua ada pasal 338 KUHP atau pembunuhan biasa, di mana pasal 338 KUHP berbunyi, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.
Adapun keterkaitan dengan kronologinya yaitu unsur sengajanya terpenuhi, lalu unsur merampas nyawa orang lainnya terpenuhi. Surat kuasa nomor 15 /SK /LBH /3 /2024 yang bertanda tangan di bawah ini, nama Ayam, umur 23 tahun, alamat Jalan Melati nomor 45, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri untuk selanjutnya disebut sebagai pemberi kuasa. Dengan ini memberikan kuasa penuh dan tidak dapat diganggu-gugat kepada nama Yeni Tri Oktarina, alamat Jalan Kenanga nomor 1, pekerjaan advokat atau penasihat hukum. Selanjutnya disebut sebagai penerima kuasa. Untuk dan atas nama pemberi kuasa melaksanakan dan melakukan segala tindakan hukum yang diperlukan dalam rangka membela hak dan kepentingan hukum pemberi kuasa dalam perkara pidana dengan dakwaan pembunuhan terhadap pemberi kuasa yang berlangsung di Kepolisian Polres Metro Lampung dan atau proses peradilan di pengadilan yang berwenang. Adapun wewenang yang diberikan meliputi namun tidak terbatas pada menghadiri segala proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di atas nama pemberi kuasa, mengajukan pembelaan secara lisan dan tertulis, menerima dan mengajukan bukti, serta memanggil atau menghadirkan saksi, menandatangani surat-surat yang diperlukan, dan membuat segala tindakan hukum lainnya guna melindungi hak-hak pemberi kuasa, melakukan upaya hukum lain termasuk banding, kasasi, dan peninjauan kembali sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi dan secara tegas dengan hak retensi. Demikian surat kuasa ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya atas nama pemberi kuasa Ayam dan penerima kuasa atas nama Yeni Tri Oktarina. Selanjutnya adalah surat dakwaan nomor 123/JPU/2024 pada hari ini Kamis tanggal 25 bulan Maret tahun 2024. Saya bertanda tangan di bawah ini, nama Yeni Tri Oktarina, jabatan sebagai jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Metro, alamat Jalan Metro. Menyatakan bahwa terdakwa nama Ayam, umur 23 tahun, pekerjaan mahasiswa program studi Bahasa Sanskerta Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Bumi, alamat Jalan Melati nomor 45 Metro. Telah melakukan tindak pidana sebagai berikut dengan dakwaan bahwa terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum telah melakukan pembunuhan terhadap korban yang bernama Bebek, umur 19 tahun, pekerjaan mahasiswa program studi Bahasa Sanskerta Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Bumi, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2024 bertempat di indekos korban di wilayah hukum Polres Metro Lampung dengan cara: 1. Terdakwa membawa pisau lipat yang telah disiapkan dan menyimpan di jok kendaraan motor, kemudian memasukkannya ke dalam saku celana saat tiba di tempat kos korban. Terdakwa pura-pura hendak pulang dengan tujuan mengelabui korban, kemudian mengeluarkan pisau dan menikam korban berulang kali pada bagian leher dan dada. Lalu menurut keterangan saksi dan bukti yang ada, perbuatan terdakwa dilakukan karena motif iri dan tekanan ekonomi, di mana terdakwa merasa kalah sukses dari korban dan terlilit hutang dan pinjol. Perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur pidana, pembunuhan berencana dan pembunuhan sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP dan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Dengan ini saya menyatakan bahwa terdakwa telah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan pembunuhan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 dan pasal 338 KUHP. Demikian surat dakwaan ini dibuat dan disampaikan untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Metro, 25 Maret 2024, Jaksa Penuntut Umum atas nama Yeni Tri Oktarina. Berita acara pemeriksaan atau BAP tersangka nomor BAP _2 /2024 pada hari ini Jumat tanggal 4 Februari 2024 pukul 14.00 WIB bertempat di ruang unit reserse kriminal Polres Metro. Nama penyidik Yeni Tri Oktarina, pangkat Inspektur 1 Polisi, NRP 7701235, jabatan penyidik reserse kriminal Polres Metro. Berdasarkan surat perintah penyidikan nomor SP Sidik _2/2/2024 telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang diduga sebagai tersangka atas nama Ayam,
Tempat atau tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001. Umur 23 tahun. Pekerjaannya mahasiswa Universitas Bumi, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Prodi Bahasa Sanskerta. Alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung. Agama Islam, kebangsaan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai tersangka. Adapun hasil pemeriksaan yang didapat berdasarkan pada keterangan investigasi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah poin apakah tersangka mengetahui alasan tersangka diperiksa. Tersangka menjawab tersangka mengetahui alasan tersebut. Pertanyaan kedua, apakah bagaimanakah kronologi kejadian? Tersangka mengatakan bahwa sebelumnya tersangka bertengkar, namun pada saat itu sudah merencanakan untuk membunuh. Tersangka datang ke kosan korban dengan alasan mau main, dan korban juga tidak curiga karena memang tersangka sering berkunjung ke kos korban. Lalu tersangka mengobrol seperti biasa. Lalu ketika mau pulang, tersangka menikam korban dengan menggunakan pisau. Pertanyaan ketiga, dari mana tersangka mendapatkan alat untuk membunuh korban tersebut? Lalu tersangka menjawab bahwa tersangka mendapatkan pisau tersebut dari tempat tersangka sendiri. Lalu pertanyaan keempat, apakah motif tersangka dalam melakukan pembunuhan tersebut? Tersangka menjawab bahwa tersangka benar-benar butuh uang. Selain itu, tersangka juga melihat korban lebih sukses, maka tersangka iri. Dan korban mempunyai barang-barang yang tersangka bisa jual untuk membayar hutang tagihan kosan dan pinjol. Lalu pertanyaan kelima, apakah tersangka lakukan setelah korban meninggal dunia? Lalu tersangka menjawab bahwa tersangka menggulung badan korban menggunakan spray, lalu membungkusnya dengan plastik sampah yang diambil dari kos korban. Lalu di situ tersangka meletakkan wangi-wangian yang tersangka siram di sekitar mayat korban. Lalu pertanyaan keenam, barang apa saja yang diambil oleh tersangka di rumah korban? Tersangka menjawab diantaranya adalah laptop MacBook, handphone, dan dompet milik korban. Lalu pertanyaan ketujuh, apakah ada orang lain yang membantu tersangka dalam melaksanakan aksinya? Lalu tersangka menjawab bahwa tersangka beraksi sendiri. Untuk pertanyaan ke-8, dari mana tersangka mendapatkan ide untuk melakukan perbuatan tersebut? Lalu tersangka menjawab tersangka mendapatkan ide dari film yang tersangka tonton di aplikasi Netflix, yaitu film Narcos. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana reaksi korban saat tersangka menusuk korban? Tersangka menjawab bahwa korban sempat melawan, yaitu ketika ditusuk korban sempat terkejut lalu menggigit lengan tersangka. Tapi pada saat itu tersangka terus menikam korban di bagian leher dan bagian dadanya berulang-ulang hingga korban tumbang. Demikian berita acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dan setelah dibacakan kembali kepada tersangka, ia menyatakan telah memahami isi keterangannya serta menandatangani BAP ini tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Selanjutnya adalah surat dakwaan nomor 123/JPU/2024 pada hari ini Kamis tanggal 25 bulan Maret tahun 2024. Saya bertanda tangan di bawah ini. Nama Yeni Tri Oktarina, jabatan sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro, alamat Jalan Metro. Menyatakan bahwa terdakwa, nama Ayam, umur 23 tahun, pekerjaan mahasiswa program studi Bahasa Sanskerta, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Bumi, alamat Jalan Melati nomor 45, Metro. Telah melakukan tindak pidana sebagai berikut, dengan dakwaan bahwa terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum telah melakukan pembunuhan terhadap korban yang bernama Bebek, umur 19 tahun, pekerjaan mahasiswa program studi Bahasa Sanskerta, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Bumi, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2024 bertempat di indekos korban di wilayah hukum Polres Metro Lampung dengan cara
1. Terdakwa membawa pisau lipat yang telah disiapkan dan menyimpan di jok kendaraan motor, kemudian memasukkannya ke dalam saku celana saat tiba di tempat kos korban. Terdakwa pura-pura hendak pulang dengan tujuan mengelabui korban, kemudian mengeluarkan pisau dan menikam korban berulang kali pada bagian leher dan dada. Lalu menurut keterangan saksi dan bukti yang ada, perbuatan terdakwa dilakukan karena motif iri dan tekanan ekonomi, di mana terdakwa merasa kalah sukses dari korban dan terlilit hutang dan pinjol. Perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur pidana pembunuhan berencana dan pembunuhan sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP dan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Dengan ini saya menyatakan bahwa terdakwa telah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan pembunuhan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 dan pasal 338 KUHP. Demikian surat dakwaan ini dibuat dan disampaikan untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Metro, 25 Maret 2024, Jaksa Penuntut Umum atas nama Yeni Tri Oktarina. Surat eksepsi atau nota keberatan, nomor perkara PDM strip 45 _2 _2024 _PN strip BDL. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung di Bandar Lampung. Identitas penasihat hukum yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Yeni Tri Oktarina, pekerjaan advokat atau penasihat hukum, bertindak untuk dan atas nama serta sebagai penasihat hukum terdakwa. Nama Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001, umur 23 tahun, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, prodi Bahasa Sanskerta, alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 15-SK-LB/2/2024 dengan ini mengajukan eksepsi atau nota keberatan terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan nomor register perkara PDM strip 45-2/2024 -PN tertanggal 25 Maret 2024 dengan alasan-alasan sebagai berikut. Dasar eksepsi yang pertama, keberatan formil. Keberatan ini diajukan terhadap ketidakjelasan uraian perbuatan terdakwa dalam kaitannya dengan unsur pembunuhan berencana, yaitu pasal 340 KUHP yang diduga menjadi dakwaan primer JPU. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum menyebutkan adanya perencanaan sebagaimana pasal 340 KUHP, namun uraian yang disajikan hanya berupa persiapan spontan dan tidak adanya rentang waktu yang cukup untuk berpikir dengan tenang. Perencanaan dalam pasal 340 KUHP haruslah jelas mengandung adanya waktu yang cukup bagi pelaku untuk berpikir dengan tenang, membuat perhitungan dan mengambil keputusan kehendak secara sadar. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan kapan, di mana, dan bagaimana terdakwa merencanakan pembunuhan tersebut secara matang, kapan terdakwa membuat keputusan akhir, dan bagaimana terdakwa mengimplementasikan perencanaan akhir tersebut. Hal ini menyebabkan dakwaan tidak memenuhi syarat formil dakwaan sebagaimana pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Lalu ada keberatan material, unsur perencanaan pasal 340 KUHP tidak terpenuhi. Berdasarkan uraian Jaksa Penuntut Umum, perbuatan terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pembunuhan biasa, yaitu pasal 338 KUHP. Yang pertama, tidak terdapat fakta yang menunjukkan bahwa adanya rentang waktu cukup antara niat untuk melakukan perbuatan dan pelaksanaan perbuatan yang dilakukan dalam suasana batin yang tenang. Lalu nomor 2, fakta bahwa terdakwa sempat mengobrol dengan korban, kemudian berpura-pura hendak pulang, dan baru kemudian mengeluarkan pisau menunjukkan adanya niat yang timbul secara tiba-tiba atau mendadak, bukan karena perencanaan atau perencanaan matang. Dan yang ketiga, menyimpan pisau di motor bukan serta-merta dapat dipandang sebagai perencanaan pembunuhan berencana, melainkan hanya sebagai persiapan senjata atau alat yang mungkin digunakan dalam keadaan terdesak atau niat mendadak. Untuk permohonan, berdasarkan uraian di atas, kami selaku penasihat hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi terdakwa atau penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. Lalu kedua, menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum nomor register perkara PDM strip 45-2/2024 -PN BDL batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.
Yang ketiga, memerintahkan jaksa penuntut umum untuk memperbaiki atau menyusun kembali surat dakwaan yang jelas, cermat, dan lengkap, khususnya terkait unsur perencanaan dan tindak pidana yang terjadi pasca pembunuhan. Dan keempat, membebankan biaya perkara ini kepada negara. Demikian eksepsi ini diajukan atas perhatian dan kebijaksanaan Majelis Hakim. Yang mulia, kami ucapkan terima kasih. Amar putusan sela nomor 12 /PID B /2024 PN BDL. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama terdakwa, nama Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001, umur 23 tahun, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, Prodi Bahasa Sanskerta, alamat Bandar Lampung. Telah membaca 1. Surat dakwaan jaksa penuntut umum, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, nomor register perkara PDM strip 45/2 2024 PN BDL. Nomor 2, surat eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa. Yang ketiga, tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi penasihat hukum terdakwa. Telah mendengar keterangan dari penasihat hukum terdakwa dalam persidangan mengenai eksepsi yang diajukan. Nomor 2, pendapat jaksa penuntut umum pada pokoknya menolak eksepsi dan memohon agar eksepsi dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa eksepsi yang diajukan penasihat hukum terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa surat dakwaan JPU atau jaksa penuntut umum karena tidak jelas uraian mengenai perencanaan sebagaimana dimaksud pasal 340 KUHP, serta tidak jelas kedudukan barang bukti yang disebutkan dalam dakwaan. Bahwa setelah majelis hakim memeriksa dengan sesama, surat dakwaan jaksa penuntut umum telah memuat identitas terdakwa, uraian tindak pidana yang didakwakan, waktu dan tempat kejadian, serta pasal yang didakwakan sebagaimana syarat formil yang diatur dalam pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP. Bahwa mengenai jelas atau tidaknya uraian perbuatan serta terpenuhi atau tidaknya unsur dengan rencana lebih dahulu dalam pasal 340 KUHP merupakan bagian dari pembuktian yang akan diperiksa lebih lanjut dalam pemeriksaan pokok perkara, bahwa oleh karena itu eksepsi penasihat hukum terdakwa mengenai dakwaan kabur dan tidak jelas haruslah ditolak. Mengingat pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP serta ketentuan hukum acara pidana lain yang berlaku, mengadili 1. Menolak eksepsi atau nota keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor register perkara PDM strip 45/2 2024 PN BDL telah memenuhi syarat formil dan material sebagaimana yang dimaksud pasal 143 ayat 2 KUHP. Ketiga, memerintahkan pemeriksaan perkara pidana atas nama terdakwa Ayam dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara. Lalu keempat, membebankan biaya perkara dalam putusan akhir kepada terdakwa. Demikian putusan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 oleh kami, Majelis Hakim yang terdiri dari saya, Yani Tri Oktarina, SHMH selaku Hakim Ketua, Audi Regita Putri SHMH, dan Muhammad Fahim Irsyadi SHMH selaku Hakim Anggota, serta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Pada hari itu juga dengan dihadiri oleh jaksa penuntut umum, terdakwa, dan penasihat hukumnya. Tertanda Hakim Ketua Majelis, Hakim Anggota, dan Panitra. Surat tuntutan nomor register perkara PDM strip 45/2 2024 PN BDL Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Lampung dengan memperhatikan hasil pemeriksaan di sidang dalam perkara atas nama terdakwa, nama lengkap Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, Prodi Bahasa Sanskerta, alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung. Dakwaan bahwa terdakwa Ayam telah didakwa dengan surat dakwaan nomor register perkara PDM strip 45/2 2024 PN BDL dengan uraian 1. Dakwaan primer melanggar pasal 340 KUHP yang menyatakan barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain. Yang kedua, dakwaan subsider melanggar pasal 338 KUHP menyatakan barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, baik dari keterangan saksi ahli
Terdakwa, alat bukti, surat, dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut. Yang pertama, benar bahwa korban bebek ditemukan meninggal dunia dalam kamar kosnya pada Rabu 2 Februari 2024 dengan luka tusukan di leher dan di dada. Bahwa benar terdakwa Ayam adalah teman karib korban yang terakhir kali terlihat bersama korban sebelum kejadian. Yang ketiga, bahwa benar terdakwa sudah menyimpan pisau lipat di dalam jok motornya sebelum tiba di kosan korban dan kemudian mengambil pisau tersebut serta memasukkannya ke dalam saku celana. Yang keempat, benar bahwa terdakwa membawa pisau lipat yang kemudian digunakan untuk menikam korban secara berulang di bagian leher dan dada setelah sebelumnya berpura-pura hendak pulang dan saat sedang mengobrol dengan korban. 5. Bahwa benar setelah menusuk korban hingga meninggal dunia, terdakwa mengambil barang-barang milik korban berupa laptop MacBook, dompet, dan ponsel. 6. Bahwa benar terdakwa berupaya menyembunyikan jasad korban dengan cara membungkus menggunakan plastik besar, spray kasur, serta menaburi dengan pengawet dan wangian agar jasad korban tidak mudah membusuk. 7. Bahwa benar terdakwa membunuh korban karena motif iri, terhadap kesuksesan korban dan faktor ekonomi karena terlilit hutang kosan dan pinjaman online atau pinjol. Dan 8, bahwa benar perbuatan pembunuhan tersebut dilakukan oleh terdakwa setelah terinspirasi dari tayangan Netflix film Narcos. Analisis yuridis. Jaksa penuntut umum berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan primer, yakni pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Pada unsur pasal 340 KUHP berupa 1. Barang siapa berdasarkan kronologi dan pembuktian terbukti yaitu terdakwa Ayam. 2. Dengan sengaja berdasarkan kronologi dan pembuktiannya terbukti bahwa terdakwa bertujuan untuk merampas nyawa korban. Kesengajaan ini terlibat dari persiapan yang dilakukan terdakwa, yaitu membawa dan menyimpan pisau lipat di dalam jok motor sebelum akhirnya beraksi untuk membunuh korban. 3. Dengan rencana terlebih dahulu, berdasarkan kronologi dan pembuktian terbukti, hal ini terlihat dari terdakwa telah menyimpan pisau lipat sebelum beraksi, lalu adanya motif yang kuat yaitu iri, ekonomi, dan utang pinjol, dan mendapatkan inspirasi dari film Narcos yang memicu adanya perencanaan. Yang ketiga, perbuatan dilakukan secara tenang di kos korban saat mengobrol, kemudian berpura-pura hendak pulang sebelum tiba-tiba mengeluarkan pisau dan menusuk korban. Sehingga adanya rentang waktu untuk memikirkan dan memutuskan kehendaknya serta melaksanakan perbuatannya. Yang keempat, merampas nyawa orang lain. Yang dalam hal ini dilakukan terdakwa menusukkan pisau secara berulang-ulang kali ke bagian leher dan dada korban. Berdasarkan hal demikian, maka didapat tarik kesimpulan bahwa semua unsur pasal 340 KUHP terpenuhi. Unsur pasal 338 KUHP atau pembunuhan biasa berupa 1. Barang siapa yakni terdakwa Ayam. Nomor 2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain atau terdakwa menusukkan pisau lipat secara berulang kali ke bagian leher dan dada korban. Yang ketiga, mengakibatkan korban bebek meninggal dunia. Berdasarkan hal demikian, maka dapat diambil kesimpulan bahwa unsur pasal 338 KUHP juga terpenuhi. Namun karena dakwaan primer pasal 30 setelah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan subsidiar tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal-hal yang memberatkan, yang pertama, perbuatan terdakwa menghilangkan nyawa mahasiswa yang merupakan teman karibnya sendiri. 2. Tindakan terdakwa dilakukan dengan perencanaan sadis dengan menusuk korban berulang kali. 3. Perbuatan terdakwa dilakukan karena didorong oleh motif iri dan faktor ekonomi. 4. Terdakwa berusaha menghilangkan jejak atau menyembunyikan jasad korban dengan membungkusnya atau menabur pengawet dan wewangian. Lalu terdakwa mengambil barang-barang milik korban berupa laptop, dompet, dan ponsel setelah membunuh dan memperberat niat jahat. Dan keenam, terdakwa tidak menunjukkan penyesalan yang mendalam selama persidangan. Adapun hal-hal yang meringankan, pertama, terdakwa bersikap sopan di persidangan. Kedua, terdakwa belum pernah dihukum. Dan ketiga, terdakwa mengakui perbuatannya. Adapun tuntutannya, berdasarkan uraian di atas, jaksa penuntut umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung untuk menjatuhkan putusan 1, menyatakan adanya terdakwa Ayam terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam
pidana pasal 340 KUHP sesuai dengan dakwaan primer. Lalu yang kedua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ayam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 tahun sebagai alternatif jika seumur hidup dinilai terlalu berat. Lalu menetapkan barang bukti berupa sebuah pisau lipat, berupa 1 unit laptop MacBook, berupa 1 buah dompet, dan berupa 1 unit ponsel. 5. Berupa plastik besar spray, pengawet, dan wangian untuk dirampas dan dimusnahkan. 6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa. Demikian surat tuntutan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Nota pembelaan atau pledoi. Nomor perkara PDM strip 45-2024-PN.BDL kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung di Bandar Lampung. Identitas yang bertanda tangan di bawah ini: nama Yeni Tri Oktarina, pekerjaan advokat atau penasihat hukum, alamat Metro Lampung, bertindak untuk dan atas nama serta sebagai penasihat hukum klien kami yang bernama Ayam, tempat atau tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001, umur 23 tahun, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, Prodi Bahasa Sanskerta, alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung. Pendahuluan bahwa pada persidangan ini jaksa penuntut umum telah membacakan surat tuntutan yang pada pokoknya menuntut klien kami, Ayam, dengan pidana penjara seumur hidup atas dakwaan primer pasal 340 KUHP atau pembunuhan berencana atau paling tidak pasal 338 KUHP atau pembunuhan. Sebagai kuasa hukum, dengan penuh rasa hormat, kami mengajukan nota pembelaan atau pledoi ini dengan maksud agar majelis hakim yang mulia dapat mempertimbangkan secara jernih fakta-fakta hukum, aspek keadilan, dan prinsip kemanusiaan dalam perkara ini. Tanggapan atas dakwaan dan tuntutan. Penolakan unsur dengan rencana lebih dahulu, pasal 340 KUHP. Yang pertama, bahwa unsur dengan rencana lebih dahulu, pasal 340 KUHP tidak terpenuhi. Nomor 2, bahwa jaksa penuntut umum menilai bahwa penyimpanan pisau di jok motor dan motif iri atau ekonomi sudah membuktikan adanya perencanaan. Penuntut umum menyimpulkan adanya waktu tenang sejak klien kami datang hingga menusuk korban. 3. Bahwa dalam doktrin hukum pidana untuk membuktikan rencana lebih dahulu harus ada bukti kuat bahwa terdakwa telah memikirkan dengan matang waktu, tempat, dan cara pelaksanaan tanpa terpengaruh oleh emosi sesaat. 4. Bahwa membawa pisau lipat yang merupakan barang umum yang dapat dibawa oleh mahasiswa atau pengendara motor lainnya untuk keperluan darurat tidak otomatis bermakna sebagai perencanaan pembunuhan. Klien kami menyimpan pisau tersebut sebelum tiba di kosan, dan niat membunuh itu baru timbul secara tiba-tiba ketika emosi, iri hati, dan tekanan ekonomi yang memuncak saat berinteraksi langsung dengan korban. Yang kelima, bahwa perbuatan menusuk yang terjadi saat klien kami hendak pulang setelah berbincang dengan korban menunjukkan bahwa niat jahat itu timbul secara mendadak dalam suasana emosi dan frustasi. Perlawanan korban yang menggigit tangan terdakwa juga menunjukkan adanya reaksi spontan dari kedua belah pihak, bukan eksekusi yang direncanakan secara tenang. Dengan demikian, unsur dengan rencana terlebih dahulu pasal 340 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. 2. Kualifikasi tindak pidana tepat pasal 338 KUHP. Yang pertama, klien kami memang terbukti menusuk korban hingga meninggal dunia yang memenuhi unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Namun, perbuatan abusi tersebut terjadi secara spontan akibat motif pribadi yang memicu emosi, iri hati, dan kesulitan ekonomi yang dirasakan klien kami saat berhadapan dengan korban tanpa rencana yang terstruktur mengenai waktu dan cara eksekusi. Oleh karena itu, perbuatan klien kami lebih tepat dipertanggungjawabkan berdasarkan pasal 338 KUHP atau pembunuhan biasa, bukan pasal 340 KUHP atau pembunuhan berencana yang memiliki unsur pembuktian yang lebih tinggi. Adapun kedudukan barang yang diambil, jaksa penuntut umum juga menyebutkan adanya pengambilan laptop, dompet, dan ponsel, akan tetapi tindakan tersebut terjadi setelah korban meninggal dan tidak pernah didakwakan secara tegas sebagai tindak pidana pencurian dengan kekerasan, yaitu pasal 365 KUHP.
Hal ini menunjukkan bahwa pengambilan barang-barang tersebut adalah tindakan pasca kejadian yang sifatnya insidental dan tidak dapat dijadikan dasar untuk membuktikan atau memperberat unsur perencanaan pembunuhan, yaitu pasal 340 KUHP. Adapun hal-hal yang mengurangi tanggung jawab pidana, yang pertama bahwa klien kami masih berusia 23 tahun dan berstatus mahasiswa, sehingga masa depannya masih sangat panjang dan terbuka kesempatan untuk perbaikan diri. Yang kedua, bahwa klien kami mengetahui dan mengakui bahwa dan menyesali perbuatannya di persidangan. Ketiga, bahwa klien kami melakukan perbuatan dipicu oleh tekanan ekonomi yang berat, terlilit utang kosan dan pinjol, serta iri yang tidak terkontrol terhadap korban. Yang keempat, bahwa klien kami bersikap sopan selama persidangan dan belum pernah dihukum sebelumnya. Adapun permohonan atau petitum yang kami ajukan berdasarkan uraian di atas, kami selaku penasihat hukum memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk satu, menyatakan klien kami yakni Ayam tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana yang dimaksud pada pasal 340 KUHP atau dakwaan primer. Dua, menyatakan klien kami hanya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan biasa sebagaimana pasal 338 KUHP atau dakwaan subsidiar. Yang ketiga, menjatuhkan pidana yang seringan-ringannya terhadap klien kami dengan mempertimbangkan usia muda dan penyesalan tulus klien kami. 4. Menjatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun penjara atau sekurang-kurangnya tidak lebih berat dari 15 tahun sebagaimana ancaman maksimum pasal 338 KUHP. 5. Menetapkan agar klien kami tetap dalam tahanan. Dan keenam, membebankan biaya perkara kepada negara atau biaya yang seringan-ringannya kepada terdakwa. Demikian nota pembelaan atau pledoi ini kami ajukan dengan penuh harapan agar majelis hakim yang mulia berkenan mempertimbangkan secara arif dan bijaksana serta menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya demi tegaknya hukum yang berlandaskan keadilan dan kemanusiaan. Atas perhatian majelis hakim yang mulia, kami ucapkan terima kasih. Bandar Lampung, April 2024, hormat kami penasihat hukum klien kami yang bertanda tangan di bawah ini, Yeni Tri Oktarina, atas nama selaku penasihat hukum. Terima kasih. Demikian pemaparan mengenai praktik peradilan pidana. Saya Yeni Tri Oktarina. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.